kasih anjing. Ukimak. Hei! Satu, dua, tiga, bulu, tiga, empat, lima, bulu. Halo kawan-kawan, cemana kabar kalian? Kabar baik kah? Ya, aku harap kabar kalian tetap baik-baik saja, oke? Baiklah, perkenalkan saya Maman di sini yang mana akan membawakan alur cerita film untuk awak-awak semua yang berjudul Crossroad Bantu Jaga. Di sini aku tak cakap bahasa Melayu ya, tetap cakap bahasa Indonesia saja. Tanpa spoiler sana sini, segera siapkan kopi dan camilan kalian dulu ya bolo. Langsung saja kita gas pada intinya. Kiu kiu. Laporan seorang kanak-kanak lelaki ditemui mati dengan kesan tembakan. Sen, kau kena ingat segala keterangan yang kau bagi ni. Saya tak tahu apa pasal ni. Dengan berlatar di kota Kuala Lumpur, Malaysia, tepatnya di pinggiran kota yang luput dari perhatian kita, di situ terlihat anak-anak sedang bermain permainan sederhana di halaman rumah mereka. Meskipun mereka tinggal di pusat kota, namun kehidupan mereka tak seperti orang-orang di perkotaan pada umumnya. Lalu datanglah pria gondrong bernama Adi. Kedatangan Adi di sini yaitu untuk mengajak pergi si bocil yang bernama Joko, dan Joko pun langsung berpamitan kepada ayahnya yang ada di rumah. Diketahui Joko ini merupakan bocah yang berasal dari Indonesia. Ia tinggal bersama ayahnya yang bernama Sukiman dan bibinya yang bernama Sumiati. Mereka bertiga itu adalah seorang imigran yang mana ayah Joko itu bekerja sebagai kuli proyek. Keesokan harinya, Sukiman mengajak adiknya si Sumiati itu untuk menemui bosnya yang bernama Pak Sarip. Sesampainya di lokasi kerja, terlihat jika Adi yang merupakan anak Pak Sarip itu sedang membungkus jenazah pekerja ilegalnya yang tewas akibat terjatuh dari lantai 13. Dan ia akan segera membuang jenazah tersebut dengan ditemani oleh si Joko. Aku ikut sama Mas Adi. Diketahui jika Pak Sarip ini adalah bos salah satu proyek bangunan yang ada di sana. Namun di dalam proyeknya tersebut, Pak Sarip telah memperkerjakan para imigran gelap yang sebagian besar berasal dari Indonesia. Kedatangan Sukiman dan Sumiati ke sini adalah tak lain halnya untuk meminta bantuan kepada Pak Sarip. Di situ Sumiati meminta ingin segera pulang ke Indonesia namun tanpa dokumen imigrasi alias perjalanan ilegal. Karena diketahui sebelumnya Sumiati ini adalah seorang TKW. Karena tak betah dengan pekerjaan yang menindas dirinya, ia pun memutuskan untuk kabur dari majikannya. Sedangkan pasportnya harus ditahan oleh majikannya. Di situ Pak Sarip bisa membantunya namun hanya melalui perjalanan laut, ya menggunakan kapal. Dan sembari untuk menunggu waktu, Pak Sarip menyarankan Sukiman untuk mengajak Sumiati dibawa ke tempat yang lebih aman agar tak ditangkap oleh polisi. Kamu bawa dia ke tempat yang lebih selamat. Kamu juga harus hati-hati. Jangan sampai ketangkap. Aku udah gak bisa bantu kamu lagi kalau kamu udah sampai ke balai polis. Lalu kita kembali ke Adi dan Joko yang saat ini sedang perjalanan menuju ke sebuah tempat yang sepi dan tak terlihat satu orang pun selain mereka. Ternyata mereka berdua saat ini membuang mayat salah satu pekerja ilegal itu ke sebuah hutan lalu membakarnya agar tak ada jejak yang ditemukan. Kemudian kita diperkenalkan dengan dua orang pemuda yang bernama Marzuki dan Riko. Mereka berdua merupakan imigran gelap yang berasal dari Filipina. Namun keesokan harinya di sebuah pasar, terlihat jika Marzuki kali ini sedang dikejar oleh salah satu anggota polisi yang bernama Zul dan seorang komisaris polisi yang bernama James. Marzuki ditangkap oleh polisi itu lantaran ia tidak membayar uang kepada mereka berdua, entah uang apakah itu. Yang jelas Marzuki mengatakan jika uangnya sedang dibawa oleh rekannya yakni si Riko. Saat ini Sukiman membawa Sumiati ke sebuah hotel sebagai tempat tinggalnya yang lebih aman untuk sementara waktu. Di situ Sukiman memerintahkan adiknya itu agar tak keluar kemana-mana dan dibekali dengan satu ponsel untuk berkomunikasi. Namun secara tak sengaja ternyata kamar yang Sumiati tempati saat ini bersebelahan dengan kamar Riko dan Marzuki. Lalu scene beralih ke kantor polisi. Di sini kita akan diperkenalkan dengan kepala polisi yang bernama Pak Saleh dan bawahannya yang bernama Hasan. Di situ Hasan melaporkan kepada Pak Saleh jika ia mendapatkan partner junior baru yang akan berdinas bersamanya yakni bernama Husain.
Di saat Hasan dan Husein sedang melaksanakan dinas pertamanya, mereka terlihat masih belum menemukan kasus maupun laporan apapun di jalanan. Dan di saat jam istirahat siang, mereka berdua memilih beristirahat di rumah Hasan. Di rumahnya, Hasan tinggal bersama istrinya yang bernama Rosita dan kedua anaknya. Dan diketahui jika kondisi ekonomi keluarga Hasan ini terbilang pas-pasan saja. Namun Rosita sebagai istri Hasan itu pun mengatakan jika mereka butuh uang yang lebih banyak secepatnya. Dikarenakan uang tersebut akan digunakan untuk persiapan acara keluarga besar mereka yang dilaksanakan dalam waktu dekat. Tak duit deposit resort untuk family gathering tu. Nak kena bayar hari ni. Tiap orang bayar. Abang tak boleh lama. Usai cukup beristirahat, Hasan dan Husein pun lanjut berdinas berkeliling di kota-kota. Karena merasa bosan tak ada satupun kasus maupun laporan, akhirnya Husein pun berinisiatif untuk menuju ke proyek konstruksi milik Pak Sarip. Yang Husein rasa mungkin ada masalah di dalamnya karena para pekerjanya sebagian besar adalah para imigran gelap. Di sana, Joko yang mengetahui jika ada polisi yang datang, ia pun langsung melapor kepada Adi. Mengetahui jika Husein menginterogasi para pekerjanya, Adi pun tampak marah kepada Husein. Mereka berdua saling menyalahkan. Husein ingin para pekerja itu menunjukkan paspornya, sedangkan Adi ingin Husein menunjukkan surat perintahnya. Kau ada bawa orang ni? Waran, bawa keluar waran kau. Tak hanya itu, mereka yang merasa tak takut itu pun kemudian menunjukkan nomor kontak kepada Husein yang ia yakini sebagai backingan mereka. Setelah mengetahui Pak Sarip keluar, Hasan pun menarik mundur Husein dan segera mengajaknya pergi. Namun begitu cerdasnya Husein, ia menyempatkan menulis nomor kontak yang ada di dalam ponsel Pak Sarip. Kau ni kau ajar lah, kau main sini. Ketika di perjalanan, Husein merasa jika ada sesuatu yang gak beres dengan si Hasan. Karena ketika ia sedang beraksi, Hasan terlihat diam-diam saja di dalam mobil dan malah menyuruhnya pergi meninggalkan lokasi proyek tersebut. Karena seharusnya para imigran gelap itu harus ditangkap dan diproses melalui jalur hukum yang berlaku di Malaysia. Kau ingat negara ni bapak diorang punya ke? Ini Malaysia lah. Di sisi lain, Riko yang saat ini tengah teleponan dengan ibunya setelah ia mengirimkan uang, lalu ia pun segera kembali ke hotel tempat di mana ia tinggal. Namun betapa mengejutkannya, ternyata di dalam kamarnya itu sudah ada Marzuki yang sedang disekap oleh Zul dan James. Kegaduhan itu pun didengar oleh Sumiati yang tinggal di kamar sebelah. Ia jadi merasa takut dengan apa yang ia lihat saat ini. Kemudian Riko disiksa oleh Zul dan dipaksa untuk menyerahkan uangnya kepada mereka. Setelah uang itu diberikan, ternyata jumlahnya masih kurang. Tak cukup. Lalu James menemui rekan bisnisnya yang bernama Datuk. Disinilah kita akan mengetahui jika ternyata James dan Datuk selama ini telah bekerja sama dalam proses masuknya para imigran gelap asal Filipina yang bekerja di Malaysia, seperti Riko dan Marzuki. Namun sebagai jaminannya, Datuk selalu menyetorkan uang kepada James setiap bulannya sebagai tanda petik backingan mereka, agar para imigran gelapnya itu tetap aman dari polisi selama bekerja di Malaysia. Itulah alasan kenapa sebelumnya Riko dan Marzuki dikejar terus oleh James untuk membayarkan uang jaminannya. Setelah bertemu dengan Datuk, James bertemu dengan Pak Sarip yang sama-sama menjalin kerjasama dengannya dalam proses memasukkan para imigran gelap asal Indonesia. Selain untuk menyerahkan uang suap sebagai jaminan, Pak Sarip juga melapor kepada James jika waktu tadi pagi ada 2 orang polisi yang membuat keributan di tempatnya, yang dimaksudkan yakni si Hasan dan Husein. Boleh bos tolong settlekan sekali dah. Suruh dia orang pergi kedai ketam. Sementara itu, Husein dan Hasan yang berdinas di lapangan kini sedang menyetop sebuah truk yang mengangkut para pekerja proyek. Dalam pemeriksaannya kali ini, Hasanlah yang bakal menanyai mereka. Namun, ia terlihat berbincang dengan sopir tersebut di belakang truknya sehingga Husein tak mengetahuinya. Proses cepat dan selesai. Husein pun dibuat tampak terheran-heran. Ia merasa aneh dengan Hasan yang ia duga jika Hasan telah menerima suap atau sogokan dari sopir truk tersebut. Abang ada ambil duit daripada diorang tu tadi ke? Asal kau cakap macam tu? Ketika dipaksa berbicara oleh Husein, ternyata kecurigaan Husein selama ini benar jika Hasan telah menerima suap dari sopir truk tersebut dan di beberapa kasus sebelumnya. Hasan mengatakan jika ia melakukan ini demi mendongkrak kondisi ekonomi keluarganya yang terbilang cukup pas-pasan. Husein pun tampak begitu kecewa dengan Hasan, namun Hasan tetap menanggapinya dengan santai karena hal ini sudah menjadi hal yang wajar.
Tak lama kemudian, Hasan dan Husein dihubungi oleh James agar segera menemuinya di sebuah restoran. Dan ketika mereka bertemu, di situ terlihat jika James seperti menyindir si Husein agar tak neko-neko dan terlalu berani dalam berdinas karena dapat mengancam keselamatannya. Di situ Husein sebagai junior pun tentu tak bisa berkata apa-apa dan ia memilih untuk diam. Dulu saya ada bela anjing. Ada satu anjing paria. Matilah dia. Ada muka. Jangan ikut. Anjing paria tu. Saya faham, Tuan. Keesokan harinya, James dan Zul masih terlihat menyandera Riko dan Marzuki sebagai jaminan karena Datuk masih memiliki utang setoran yang kurang kepada si James. Bos, duit dah ready? Akhirnya Datuk pun melunasi kekurangannya tersebut kepada si James agar Riko dan Marzuki tak ditahan di kantor polisi. Di sisi lain, Hasan dan Husein kali ini sedang berdinas di suatu tempat, tepatnya di gang sebelah hotel tempat Sumiati tinggal. Khususnya Hasan, dari tadi ia melihat gelagat yang aneh dari Sumiati yang lewat di depannya. Ketika Sumiati balik, Hasan pun langsung memanggilnya dan menginterogasinya. Bagi aku tengok paspor kau. Pasporku hilang kemarin. Di situ Sumiati harus berbohong dan mengatakan kepada mereka berdua jika paspornya telah hilang kemarin ketika liburan dan ia belum mengajukan laporan kehilangan. Nasi tuh tadi beli. Karena Sumiati sempat hendak kabur, Hasan pun merampas ponselnya dan menghubungi salah satu keluarga Sumiati, yakni si Sugiman. Sugiman yang baru saja tiba di hotel itu pun begitu terkejut setelah mendapat telepon dari nomor adiknya, namun yang berbicara adalah si Hasan. Lalu ia pun langsung menghampiri mereka yang telah menunggunya di gang sebelah. Di situ awalnya Sugiman juga turut diperiksa oleh Hasan dan Husein, namun ia berhasil menunjukkan paspornya. Sedangkan Sumiati yang tak memiliki paspor, ia harus ditahan dan hendak dibawa ke kantor polisi. Kau okey, tak ada masalah. Kau pergi balik. On. Balai. Karena tak mau kehilangan adiknya, Sugiman pun memohon kepada Hasan agar Sumiati tak ditahan. Ia juga bersedia membayar Hasan demi membebaskan Sumiati. Karena si Hasan ini adalah polisi yang biasa menerima suap, ia pun membuat tebusan sebesar Rp500 dan bersedia menunggu Sugiman yang ingin mengambil uangnya terlebih dahulu. Tunggu kau kat lorong belakang sana. Lalu Sugiman pun kembali ke lokasi proyek ingin mencari Pak Sarip untuk meminjam uang. Namun nyatanya Pak Sarip sedang keluar dan tidak ada di sana. Justru yang ada di situ hanyalah Adi dan Joko. Mengetahui jika adik Sugiman ditahan dan dimintai uang tebusan, Adi yang begitu benci kepada polisi itu pun langsung berangkat dan ingin melabrak mereka. Mereka minta 500. Oi, banyaknya dia orang pau ni. Gila apa sampai 500 dia minta. Ayo. Kau jangan risaulah, aku boleh settle. Wah, besok-besok je lah cek duit abang tu. Sesampainya di sana, adu bacot pun terjadi. Mengetahui jika yang datang adalah Adi yang merupakan anak Pak Sarip, Hasan pun terlihat kicep dan langsung membebaskan Sumiati. Namun, Husein yang kesabarannya setipis tisu itu pun kali ini sudah tak tahan lagi. Ia benar-benar marah hingga melepaskan tembakan kepada mereka yang hendak kabur. Kau saya kan? Kau tu ikan bilis, kau tahu tak? Kau jangan nak masuk buaya. Terima kasih lah anjing. Ukimak! Hei! Berhenti! Berhenti aku cakap! Husein pun tetap masih ngotot untuk mengejar mereka, namun akhirnya ia pun tetap kehilangan jejaknya. Di sisi lain, di sini kita akan mengetahui jika ternyata si Datuk ini secara diam-diam telah menjebak si James. Ternyata selama ini Datuk telah merekam obrolannya dengan James ketika mereka bertransaksi di dalam mobil. Lalu ia mengirimkan rekaman suara itu ke nomor kontak seperti yang ditulis oleh Husein kala itu. Ya, seorang backingan yang saat ini masih belum diketahui siapakah dia orangnya. Kemudian Riko dan Marzuki pun telah dikembalikan kepada Datuk dan Datuk membuang ponselnya tersebut. Kita orang nak kira duit tu betul-betul. Kan kita orang nak buat tai. Ni dia orang ni yang nak game Datuk. Ni kerja dia orang ni. Dia orang yang taruh duit tipu tu. Sementara itu, Adi dan Sugiman yang telah berhasil pulang ke kantor, tiba-tiba Sugiman dibuat terkejut setelah melihat tangannya berlumuran darah. Tapi anehnya, ia tak merasakan sakit di sekujur badannya. Namun setelah dicek, ternyata yang terluka terkena tembakan adalah anaknya, yakni si Joko. Yang diam-diam, Joko juga ikut naik ke dalam mobil ketika keributan terjadi dengan polisi.
Situasi semakin panik setelah bisa dikatakan jika Joko ini telah dinyatakan tewas. Mereka pun juga tak bisa membawanya ke rumah sakit karena mereka adalah imigran ilegal. Tak lama berselang, Husein dan Hasan datang dengan muka penuh dengan amarah. Husein tak tahu jika ia telah menghilangkan nyawa Joko gara-gara tembakannya tadi. Akhirnya di sini para pekerja rekan-rekan Sugiman pun menjadi geram dan keributan pun terjadi. Rasa kesedihan bercampur amarah dari seorang Sugiman pun sudah tak terbendung akibat kematian anaknya. Ia bak seperti seorang joker. Untungnya tak lama kemudian Pak Sarip datang dan menghalau Sugiman yang hendak membunuh Husein. Ketika Husein diinterogasi di kantor polisi, ia dihadapkan dengan beberapa petinggi dari kepolisian termasuk kepala polisi yakni Pak Saleh. Dan disinilah semuanya akan terkuak. Husein mengatakan jika ia tak menyadari jika telah menembak si Joko, dikarenakan saat itu Joko sedang bersembunyi di balik terpal di atas mobil. Lalu di situ Husein juga menyerahkan kontak nomor si backingan dari para bos imigran gelap itu yang ia tulis di catatan kecilnya. Ketika para penyidik itu menelpon di nomor tersebut, ternyata nomor itu berasal dari ponsel milik Pak Saleh si kepala polisi. Dan ya, selama ini backingan mereka adalah Pak Saleh selaku kepala polisi. Macam tak betul budak nih, pantesan mereka berani. Di akhir cerita, di sini Adi, Sugiman, dan Sumiati kabur melarikan diri karena backingannya telah tertangkap. Sementara Hasan, ia masih selamat dan kini dirawat di rumah sakit. Film pun selesai. Dah lah, macam mana pula Bolo? Menurut Ane sih, ini salah satu film paling berani yang diproduksi oleh negara tetangga. Tapi kalau sama yang di sini, aku nggak berani komen apa-apa ya. Nggak jauh beda, pokoknya nggak jauh beda. Baiklah, terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.